materi kita kali ini yaitu membahas implikasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia terhadap perdagangan internasional, khususnya dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut, tantangan yang dihadapi, serta pentingnya harmonisasi standar dalam konteks globalisasi. Fokus utama adalah pada bagaimana regulasi sertifikasi halal itu dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Selanjutnya pada poin kajian literatur atau kajian hasil dari penelitian terdahulu yang meliputi sertifikasi halal dan regulasi. Menurut Salahuddin 2024, sertifikasi halal harus sesuai dengan syariah yang menjamin mutu, keamanan, serta dilakukan secara transparan oleh lembaga independen. Regulasi yang kuat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan label halal. Yang kedua, hambatan non-tarif barriers. Menurut Laksari 2019, non-tarif barriers seperti sertifikasi dan standar mutu bisa menghambat perdagangan internasional, terutama industri halal. Harmonisasi standar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha diperlakukan untuk mengatasi hambatan ini. Yang 3. Globalisasi dan harmonisasi standar. Menurut Anissa 2022, globalisasi meningkatkan permintaan produk halal, namun perbedaan standar antar negara menyulitkan perdagangan. Diperlukannya harmonisasi standar halal untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum. Keempat, teori perdagangan dan regulasi. Menurut Mufus 2014, teori perdagangan menekankan efisiensi dan spesialisasi. Regulasi seperti sertifikasi halal penting sekali untuk melindungi konsumen, namun harus transparan agar tidak terjadi penghambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur untuk menganalisis dampak kebijakan sertifikasi halal wajib di Indonesia terhadap perdagangan dengan Amerika Serikat. Kajian didasarkan pada teori sertifikasi halal, hambatan non-tarif, harmonisasi standar, dan perdagangan internasional. Data sekunder dianalisis dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi isu, dampak, dan strategi harmonisasi. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu implikasi kebijakan sertifikasi halal Indonesia terhadap mitra dagang utama. Kebijakan sertifikasi halal Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berdampak positif pada perdagangan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat. Sertifikasi halal yang diakui secara global seperti dari LPPOM MUI mempermudah ekspor produk Indonesia dan menjadi keunggulan kompetitif. Selain menjamin kehalalan, sertifikasi ini meningkatkan persepsi kualitas, keamanan, dan etika produk, dan juga menarik konsumen muslim dan non-muslim. Hal ini memperluas pasar ekspor, memperkuat daya saing, dan mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu hambatan non-tarif. Kebijakan sertifikasi halal Indonesia berpotensi menjadi hambatan non-tarif bagi mitra dagang seperti Amerika Serikat, karena menambah beban regulasi, biaya, dan waktu melalui persyaratan dokumen, pengujian, dan pelabelan sesuai standar Indonesia. Perbedaan standar antara negara, birokrasi, dan prosedur teknis seperti pemeriksaan, pabean, dan izin impor mempersulit ekspor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar dan transparansi agar sertifikasi halal mendukung, bukan menghambat perdagangan internasional. Pembahasan ketiga mengenai upaya harmonisasi standar dan kerjasama internasional. Indonesia mendukung harmonisasi standar perdagangan internasional, termasuk dalam sertifikasi halal yang sesuai dengan pada prinsip WTO atau World Trade Organization dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang tujuannya adalah mengurangi hambatan teknis, mempermudah akses pasar, dan meningkatkan transparansi perdagangan. Selain itu, kerjasama internasional melalui BPJH dan LPPOM MUI dengan lembaga luar negeri mencakup pengakuan timbal balik sertifikat halal, penyusunan standar bersama, dan pertukaran informasi. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia tanpa mengabaikan prinsip kehalalan dalam negeri. Mengenai dampak kebijakan terhadap kelancaran perdagangan. Kebijakan sertifikasi halal wajib di Indonesia berdampak signifikan pada mitra dagang seperti Amerika Serikat yang harus menyesuaikan produk mereka dengan standar BPJH dan LPPOM MUI. Perbedaan standar dan proses audit menyebabkan biaya tambahan dan hambatan administratif yang dapat menurunkan daya saing serta volume perdagangan. Namun, kebijakan ini juga membuat peluang kerjasama halal antara Indonesia dan negara lain. Produk asing yang berhasil disertifikasi berpotensi unggul di pasar global. Agar kebijakan ini tidak menjadi hambatan non-tarif, diperlukan harmonisasi standar halal internasional, pengakuan sertifikasi berbalik, dan digitalisasi proses sertifikasi. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat melindungi konsumen domestik sekaligus memperkuat peran dalam perdagangan halal global. Adapun juga tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur pengujian produk halal dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih sehingga menghambat efektivitas kebijakan. Yang kedua yaitu ketergantungan industri pada bahan baku impor halal. Yang ketiga yaitu lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan kurangnya pengakuan sertifikasi halal universal sehingga menyulitkan akses ekspor. Solusinya yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, adapun juga lembaga syariah untuk memperkuat daya saing produk halal. Yang kedua yaitu harmonisasi standar antara lembaga untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga yaitu edukasi dan peningkatan kapasitas. Kesimpulannya yaitu kebijakan sertifikasi halal di Indonesia memberikan dampak signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional, memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kredibilitas produk halal di pasar global. Namun, penerapan kebijakan ini juga menimbulkan hambatan non-tarif yang mempengaruhi kelancaran perdagangan, terutama dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat. Tantangan utama meliputi perbedaan standar, biaya tambahan, dan prosedur birokrasi yang selanjutnya yaitu saran.
Diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga syariah untuk memperkuat daya saing produk halal nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital dalam sertifikasi dapat mempercepat proses dan peningkatan kepercayaan pelaku usaha. Edukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal juga menjadi strategi penting untuk membangun budaya konsumsi halal di dalam negeri. Keluar negeri bawa rendang. Cakep. Kita disambut tugas katanya sih ilegal. Cakep.